seberat beras 1/4 kilo. Salam Aditya karya Mahat Fayoda. Salam. Salam apa? Salam Karang Taruna. Salam Karang Taruna. Siap. Halo, kembali lagi di channel Pejuang Qatar. Kali ini, kok bujang yang unboxing? Wah, aku sing opening dan nih. Wah, sekarang Warteg Turtle lagi digerebek sama Pejuang Qatar dari Karang Taruna, Kabupaten Tegal ya. Betul. Mantap sekali. Ini ada apa ini kok tiba-tiba saya digerebek? Saya takut ini. Oke teman-teman sekalian, Pejuang Qatar. Kali ini kita ketemu dengan beliau Mas Galuh. Mas Galuh siapa Mas? Lengkapnya? Galuh Husein ya. Apa Bo? Sing bener kamu ulangi. Orang Galuh Husein. Galuh Husein. Husein. Nah, iya. Artinya apa Mas Galuh? Cuisine itu artinya juru masak. Juru masak. Oh, luar biasa. Juru masak ya. Beliau YouTuber asli Tegal, sudah hampir 1 juta subscribe. Amin. Jadi kita hari ini untuk teman Karang Taruna sesuai dengan era 4.0, kita kulik-kulik. Terkait awal mula Mas Galuh itu bisa fokus di YouTuber, itu awal mulanya gimana Mas Galuh? Awal mula dulu awal YouTube itu sebenarnya iseng-iseng ya. Dari zaman sekolah SMK dulu, aku sekolah di SMK Pristek Pangka. Halo Pristek. Di Pristek itu tahun 2011-2012 aku angkatannya. Nah pada di tahun 2009-2010, nah itu aku udah mulai bikin channel YouTube dan mulai ngupload video di YouTube. Sampai akhirnya di tahun 2013 itu aku sempat kesalahan fatalku sendiri. Itu aku upload video plus ya, intinya aku upload itu akhirnya channelku ke-ban, nggak bisa dibuka lagi, kehapus oleh pihak YouTube karena melanggar aturan. Nah dari situlah aku baru tahu aturan-aturan YouTube. Sebenarnya aku orang ngerti sih monetasi ini tuh segala macam, aku nggak tahu masalah itu karena ya cuek bae orang-orang mikirin mono dulu kayak gitu. Dan kerja biasa di restoran, di kafe, terus aku berangkat ke Taiwan juga, ke Jepang, balik dari Jepang aku bikin channel yang ini, Galuh Husein. Nah itu awalnya juga channel itu aku bikin tentang sulap juga. Video pertama di channelku yang ini itu sulap cewek, hipnotis cewek di Rita Mall tahun 2017. Nah itu videonya pertama. Dan dari situlah ternyata nggak ada yang nonton. Nggak ada yang nonton sama sekali ya. Ya ada 10-20, yaitu 10-nya pun aku nonton sendiri, tak bolak-balik kok. Nontonin terus di Penake. Terus iseng tuh, di samping sini tuh dulu kolam cuma satu doang, di samping sebelah kiri sana. Iseng kura Brazil dia, Brazil aku ya. Nah, nih, ini yellow belly ya. Oke. Nah, iseng ini tuh, wah, pakai HP. HP. Waktu itu HP ku apa ya? HP Samsung lah. Nah, gua HP yang tuh. Oke, ini adalah kura-kura Brazil ya. Ini makannya ini, jenis kelaminnya ini, bla 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 bla. Ternyata yang nonton banyak. Jadi malah akhirnya nonton. Nah setelah banyak yang nonton itu kan pasti banyak komentar nih. Iya. Komentarnya, bang review kura ini dong, bang kalau kura ini sakit gimana, bang kalau kura yang seperti ini gimana. Nah dari komentar itu aku belajar. Jadi aku belajar kura ini kura apa sih, review kura Ambon. Aku nggak tahu kura Ambon itu apa. Searching lah lagi dari komentar ya, aku turutin terus. Nah itulah makanya netizen itu nggak akan pernah puas seperti nafsu. Oke, Mas Galuh. Berarti awal mula Mas Galuh fokus itu berarti 2017 ya? Itu pengetahuan apa yang kita butuhkan terkait bagaimana agar jelas yang ini kan kura-kura ini kan butuh namanya perawatan. Yes. Itu butuh tidak namanya ilmu atau mungkin teknologi agar kura-kura ini bisa terawat, kemudian bisa dikenakan oleh masyarakat. Dan butuh nggak namanya pengetahuan tentang jenis-jenis kura-kura, Mas Galuh?
Oh pasti, karena tiap jenis kura-kura itu kan punya literatur sendiri, perawatannya sendiri, makanannya juga beda-beda. Nah jadi kita ya itu kembali lagi kita belajar. Kayak tadi aku nggak tahu kura ini apa, nggak tahu kura ini apa. Akhirnya aku belajar ngembangin ya, belanja lah ya toko. Nah terus aku satu lagi kita gabung dengan komunitas yang sehobi dengan kita. Kita gabung dengan komunitas pecinta kura-kura. Nah dari komunitas itu kita tahu banyak hal lebih lagi ya kan, selain kita juga lihat di internet ya, dari Google, dari Wikipedia, dari manapun itu. Nah itu kita harus juga yang namanya langsung ketemu sama komunitas ya? Karena mereka itu kumpulan dari penghobis juga, jadi mereka itu lebih tahu, lebih berpengalaman. Oh kura-kuranya sakit, obatnya ini. Kadang-kadang aku pernah kayak gini, kura-kura sakit, obatnya di Google A, tapi setelah aku tanya penghobi, adanya pakai cara C, D, E, sampai Z. Nah, di situ ternyata Google itu cuma rangkuman tok, dan itu belum tentu benar. Makanya itu aku hadir di channel Televisi ini, aku merangkum dari dua sumber ilmu ini, dari kalangan penghobis ya, atau komunitas, dan dari internet juga. Jadi aku gabungin jadi satu. Jadi gini, kalau setiap aku mau bikin video pasti aku ada orek-oreknya dulu, nama latinnya apa, ini ada skripnya lah ya, kayak mau bikin film kan ada skripnya. Tapi ini skrip nama latin dalam penyakit yang sering terjadi, dan apapun yang akan kita bikin itu harus ada skripnya supaya penonton juga ngeliatnya enak dan nggak salah info. Itu yang penting banget. Karena takutnya kita salah info, orang lain ngikutin apa yang kita anjurin, apalagi kita influencer ya, banyak orang yang akan ngikutin kita, salah kaprah, salah langkah, akhirnya jadi fatalan. Kayak ini jenis apa, Mas? Yang mana? Ini adalah sulcata tortoise. Biar temen-temen Karang Taruna juga. Maju aja sini kamera, nggak apa-apa. Nah ini sulcata tortoise, cekel biar apa? Nah, sulcata tortoise ini adalah kura-kura darat asli dari Afrika. Dari Afrika ini. Di darat ya, namanya juga kura darat sih ya. Iya. Nah ini juga banyak banget kalangan penghobis yang pelihara kura-kura ini, karena ini salah satu kura-kura yang terbesar urutan ketiga di dunia. Dia bisa gede banget sampai 80 cm. Makanannya juga irit, dia makanannya sayur-sayuran dan rumput-rumput juga, buah-buah juga dia makan. Jadi lebih irit, dan buat harganya juga terjangkau sih. Kalau buat sulcata ini, buat babynya itu kita di angka 1 sampai 1,4 juta, tergantung dari motif, ukuran, serta sellernya sendiri kayak gitu. Kalau yang ini, Mas Galuh? Nah, kalau ini adalah alligator snapping turtle. Ini adalah, nah ini adalah AST ya. AST atau alligator snapping turtle. Nggak boleh. Tadi. Ini hypo ya Mas. Hypo itu morph ya. Nah, ini hypo. Kalau yang biasa itu yang kayak gitu. Itu biasa, cuman itu gede. Itu umur berapa, Mas? Yang paling itu dari orang sebelumnya itu dia pelihara dari tahun 94 kalau nggak salah. 94 itu ukurannya sudah 10 cm. Seginian lah ya. Jadi sampai sekarang itu berarti berapa? 26 tahun. Ya mungkin 26 sampai 30 tahun. Nah, ini yang hypo, itu yang biasa. Nah, kalau yang biasa itu harga babynya yang AST biasa ya, yang hitam, itu harga babynya itu sekitar 4 sampai 5 sentian. Itu harga babynya itu sekitaran 1 sampai 1,5 juta buat harga baby. Kalau untuk yang hypo sendiri, ini iya yang nggak boleh, ada yang lecet nih. Oh ini ganti kulit. Nah ya mereka kan bisa ganti kulit, kirain lecet. Nah buat yang hypo ini kemarin ada yang jual itu 5 sampai 7 cm segini. Berarti separohnya ini ya, segini tuh harganya 15 juta buat yang hypo. Dan ini karnivora, makannya daging ikan. Daging manusia nggak ya Mas ya? Nah, dicukul-cukul doyan dia. Pokoknya nyoba aja. Kayaknya belum pernah ya kita tes gigitan. Oke, nanti di ending video nanti dari pejuang Qatar akan menggigitkan tangannya minimal jentik ya. Ke AST Isobu ya, gitu ya. Oh, Mas Jaja. Sama-sama namanya Panji kan dia, berani ya. Panji Petualang. Kalau itu Panji Petualang, ini Panji Pejuang. Pejuang Qatar sih. Oke. Mas Galuh, menarik sekali ya.
terkait pengetahuan tentang kura-kura ternyata luar biasa Mas Galuh ini. Nah ini kadang-kadang ada salah persepsi di masyarakat antara perbedaan antara kura-kura penyu itu apa Mas? Kura-kura penyu. Kura-kura dan penyu itu apa Mas? Oke, kalau penyu itu udah pasti di air laut ya, air asin. Kalau kura-kura ya kalau di Indonesia sendiri ya kura-kura ada kura-kura darat, ada kura-kura air yang tadi udah kita jelasin. Ada juga yang soft turtle, blues. Ya, dia kan lembek tempurungnya. Nah itu bedanya situ doang. Kalau penyu ya di air laut itu toh. Dan penyu biasanya nggak ada kayak jari seperti ini, jari-jari kayak gini. Dia langsung kayak sirip. Ya makanya penyu itu punyanya sirip, nggak punya jari-jari. Nah ini juga ada jarinya juga. Ini masuk ke turtle. Gitu. Jadi lebih ke arah kehidupannya, habitatnya ya berarti ya? Ke habitatnya dan makanannya pun udah beda sekali. Karena di laut ya makanannya lebih ke kayak ubur-ubur, Iya. rumput laut. Mereka makan seperti itu dan koral juga yang masih kecil-kecil. Dan tapi bahayanya gini, tahu sendiri ya ekosistem habitat sungai di Indonesia kan sekarang udah mulai tercemar ya. Iya, Banyak betul. orang yang membuang sampah sembarangan. Nah sampah yang dari sungai itu kemana sih larinya? Iya. Ke laut. Nah, dari laut dia akan terus mengalir ke samudra. Bahkan ada foto itu dari Net Geo itu di tengah samudra Atlantik kalau nggak salah itu ada pulau sampah. Jadi pulau dari seluruh sungai pantai di dunia itu masuk dan sampah itu berputar di tengah samudra itu, dan itu banyak banget hewan yang terkena dampaknya. Dari penguin yang badannya kena plastik, ada yang kejerat benang pancing. Bahkan yang lebih parah itu kita bahas penyu ya, masalah penyu. Di penyu sendiri itu mereka kan makannya ubur-ubur nih, plastik, sampah plastik, kresek itu kalau di air, itu kalau ngambang di air tuh kayak ubur-ubur. Jadi kadang-kadang mereka makan itu yang bikin miris lah. Kasihan kita ke habitat ekosistem di lautnya jadi rusak. Jadi mulai dari sekarang tolong banget jaga kebersihan alam. Jangan buang sampah sembarangan, ya kan? Taruh di tempat sendirilah ya. Kalau mantan tuh boleh ya Mas ya? Oh, mantan wajib. Wajib. Pengaruhnya ke semua aspek ya Mas ya? Semua aspek. Termasuk juga ini kura-kura juga gitu. Dan sekarang kalau kura-kura kalau sampahnya itu di laut banyak, ekosistemnya rusak, airnya tercemar, ikan juga sedikit kan. Ikan makin sedikit nanti nelayan, ya kan? Orang kita manusia mau jaring ikan, hasilnya tambah sedikit, ya kan? Pendapatan berkurang, ya kan? Ekonomi menurun, ekonomi melemah, beli, ya kan? Wah, Oke Mas Galuh, ini saran ya terhadap teman-teman Karang Taruna, kemudian anak muda yang ada khususnya Kabupaten Tegal, itu misalnya mau menekuni kayak Mas Galuh ini terkait mungkin pemeliharaan kura-kura sekaligus ini ada jual belinya juga ya Mas ya? Oh ada. Ya. Ini bagaimana? Apakah Mas Galuh siap membimbing mungkin terkait pemeliharaan kemudian jual belinya itu bagaimana dari Mas Galuh mengarahkan ke teman-teman memberikan masukan? Oke, kalau jual belinya itu ada di Instagram kita di @warteg_turtle di sini. Nah itu di situ kalian bisa bisa beli ya, bisa lihat koleksi stok kita ada, bisa juga ke WA-nya nanti ada di sini. Nanti kalian bisa pesan di situ lewat admin. Nah untuk perawatan dan lain-lainnya itu udah jelas banget, udah aku sering jelaskan di channelku. Nanti kalian bisa tonton di channel televisi. Itu banyak banget deh kalian, dari mulai cara perawatan kandangnya, terus hal-hal unik tentang kura-kura, tentang reptil, ya macam-macam lah itu ada di situ banyak ya. Cuman saran pesan kayak radio bisa biar teman-teman kadang-kadang gini ya Mas ya, kan ada misalnya mohon maaf misalnya kadang ada usaha yang lagi naik daun atau booming itu masyarakat mudah meniru ya. Misalnya ini kan Mas Galuh saya anggap sekarang ini kan menjadi trending topik influencer. Trending topik influencer ya. Topik teka ya. Lagi dagang cilok. Itu gimana Mas ya? Biar mereka itu melakukan kayak Mas Galuh itu tidak
salah langkah lah, terjerumus gitu bahasanya gitu. Jadi meminimalis resiko. kalau aku sendiri ya, ini dari akun yang pernah aku alamin ya. Kita bahas, kita lagi bahas YouTube nih, kita lagi channel YouTube, kita bahas YouTube deh. Kalau aku sendiri di YouTube ya, kita kembali lagi ke passion kita. Karena aku emang suka sama kura-kura. Dari awalnya sebenarnya nggak terlalu suka, karena dituntut buat beli ya, buat buat review kan harus beli kan, otomatis kan. Akhirnya aku beli, lama-lama aku jadi suka. Meeting tresno jalaran soko kura-kura. Jadi ya itu, kita kembali lagi ke passion. Jadi hobi kita. Gimana hobi kita supaya bisa mendapatkan sebuah penghasilan atau pendapatan. Benar kan? Kembali lagi kan kita ke penghasilan kan. Karena seperti moto hidupku sendiri, investasi berbasis hobi. Jadi gimana hobi kita supaya bisa menjadi investasi atau uang ke kita. Kayak ini aku beli kura-kura kayak gini segala macam kan, itu satu buat investasi. Misal ini nggak laku sekarang, kan sebetulnya nanti gede, harganya lebih mahal. 2 kali lipatnya, 3 kali lipatnya, sampai 5 kali lipatnya. Kayak itu contohnya ada red albino iguana. Mungkin buat orang itu gendeng kali beli red albino. Aku dulu beli babynya segini, yang tadi unboxing, panjangnya segini, itu harganya sekitar 15 juta. Semenek kayak kadal mau siji. Nah itu yang red albino. Nah sekarang itu udah gede, itu harga di sekitaran 30 sampai 50 juta. Gitu. Kita jadi investasi. Itu udah dia 7 bulanan di sektor. Lebih incernya ke investasi dan hobi. Karena kalau kita ngelakuinnya karena hobi, passion ya, ya nggak berat. Jadi enjoy aja. Buat teman-teman Karang Taruna nih yang suka bersepeda mungkin lagi rame. Aja sini gawe channel sepeda atau dagang spare part kan bisa. Teman-teman yang lagi seneng apa gitu biasanya kabupaten di sini sulap ya gawe channel sulap, dagang alat-alat atau bikin private sulap kan bisa kayak gitu. Jadi lebih ke passionnya apa sih itu apa ya, soalnya enak banget, hobinya dibayar itu akan enak banget ya kan, daripada kita kerja kesel tapi jiwanya ini gimana tidak cocok lah gitu. Tapi tetap belum stabil pemasukan di YouTube. Jangan beraninya keluar kerja. Bahaya itu. Kita harus benar-benar stabil dulu. Bisa dimarahi anak istri kita. Wah iya bahaya. Yang bagi yang punya anak istri. Dan kalau bisa berwirausaha, dagang. Itu Nabi Muhammad juga menganjurkan kita untuk berdagang ya kan, berdagang, makanya saya begadang tiap malam. Kan dagangannya bunyinya tapi cicet, jangan begadang. Nah itu dagang, wes enak. Oh ya Mas, ini saya tadi melihat tulisan itu warteg turtle ini. Nah iya itu. Itu inspirasinya apa Mas? Kenapa diberikan nama warteg turtle? Jadi sebelum nanti terakhir harapan. Nah ini kembali kita bahas brand sekarang ya. Iya brand. Ya awal itu saya kan suka kura-kura. Saya pengen jualan dong, pastinya dong karena udah mulai banyak. Karena gini, dulu jujur buat beli kura-kura seharga 150.000 aja, saya tiap bulan harus nyicil. Sebulan sekali saya bayar 75.000. Nah, bulan berikutnya saya lunasin 75.000-nya. Itu dapat satu kura-kura. Nah, dari situlah saya beli terus koleksi kan makin banyak. Kalau saya beli terus, duit gajian kerja saya itu habis dong. Makanya saya mikir, ini kan udah di review, udah tak bikin video, ini saya jual dapat untung buat beli kura-kura lain lagi. Nah untungnya itu saya simpen. Nah makanya aku harus bikin brand. Nah gimana caranya brand itu yang aku banget atau enggak ke kotaku, daerahku, jadi nanti orang akan tahu warteg Tegal kan terkenal warteg ya. Wah warteg ya. Terus aku cari warteg ini apa ya, tak otak-atik kok singkatannya. Semingguan lah. Semingguan gue. Akhirnya ketemu warteg warung reptil Tegal. Setelah kita awak-awakan masuk, wah apa akhirnya ketemu warteg warung reptil Tegal. Nah turtle-nya itu sambungan antara tortoise dan turtle. Tortoise dan turtle ya gue. Jadi sebenarnya di sini kita menjual semua jenis reptil yang tidak dilindungi, ya terutama tortoise dan turtle.
gitu ya. Ada banyak mitra di seluruh Indonesia. Jadi di Jawa ada, Kalimantan, Maluku semuanya ada. Jadi misal teman-teman pengen beli, kalian nggak harus datang ke Tegal, tapi kalian cukup hubungin aja Instagram kita di Warteg Turtle. Nanti biar admin dari Warteg Turtle yang akan menyalurkan ke seller-seller yang ada di seluruh Indonesia. Wih, luar biasa. Gitu. Udah dari seluruh ya. Iya. Tidak kalau dengan mall-mall kayak Iya. A itu kan. Jadi kalau mall-mallnya juga itu. kalau kalian pengen Kura-kura. beli kura-kura A di Tegal nggak ada nih, di Warteg Turtle Tegal nggak ada, tapi di Warteg Turtle A, B, C, D, dan Z itu ada. Nanti kita admin akan nyalurin ke sana. Bro, ini ada seller, pembeli butuh ini, siap nggak? Oke, siap, dikirim langsung dari sana. Terus labelnya Warteg Turtle tetap terjamin, bergaransi sampai rumah kalian itu harus hidup. Kalau mati kita ganti dengan yang baru. Luar biasa inspirasinya. Ternyata tidak hanya mall aja, ternyata kura-kura aja ada mallnya. Perlu kita tiru nanti teman-teman Karang Taruna, anak-anak muda, bahwasanya dengan kekreatifan, istilahnya dengan jejaring referral itu hasilnya juga sangat luar biasa. YouTube juga harus berjejaring teman-teman ini. Oke, terakhir Mas Galuh, harapan Mas Galuh khususnya buat Pemda Kabupaten Tegal, melihat kami ya melihat ya bahwasanya ini potensi yang sangat luar biasa tapi masih perlu diangkat. Nah, ini harapan Mas Galuh kepada Pemda Kabupaten Tegal agar kayak rekan-rekan Mas Galuh, khususnya pecinta reptil itu bisa terakomodir. Oke. Monggo Mas Galuh, terakhir. Sini aja ya. Ya. Ya, simprek. Buat Pemda, aku sih pengennya berharap ya. Ada dua. Satu buat YouTube dulu deh. Ya. Buat YouTube, aku kan pegang YouTube Tegal Official pada teman-teman. Nah, jadi di teman-teman YouTube Tegal Official ini adalah komunitas YouTuber Tegal, kota dan kabupaten dan sekitarnya ya pastinya. Yang dari Brebes pun juga ikut gabung ke kita. Nah, kita itu selama ini base camp-nya ya biasanya kalau nggak tempat wisata ke rumah-rumah anggota. Kalau ada tempat khususnya yang bisa ada studionya, ada green screen-nya, ada tempat editing, ada aula buat kita bikin seminar atau kita bisa bikin kelas YouTube nanti. Ya. Soalnya kita juga udah 2 tahun lalu kita udah jalan gerakan YouTube Go to School. Jadi kita datang ke sekolah-sekolah buat mengedukasi murid-muridnya itu sadar akan potensi diri melewat YouTube. Nah, jadi hobi-hobi anak sekolah kan banyak, ada yang suka nyanyi, ada yang suka main bola, main basket, itu kalian upload di YouTube, siapa tahu bisa jadi pundi-pundi penghasilan kalian atau tambahan uang jajan. Karena banyak banget sekarang anak-anak sekolah udah punya channel YouTube, udah berpenghasilan. Nah, aku pengen itu di Tegal ada. Jadi kalau di Tegal ya yang maaf banget yang aku lihat kadang-kadang ngertinya YouTube ya vlog. Halo guys, kita ini guys gitu. Yang aku pengen nunjukin ke mereka itu arahin. Kalian ini punya potensi bisa ngegambar bagus. Kalian bikin channel ngegambar. Kalian ini bisa main bola bagus. Kalian bikin channel teknik bermain bola, juggling, dribbling, guling-guling. Pirang-pirang lah ya. Banyak gitu. Itu dari YouTube-nya aku pengen punya base camp YouTube lah. Pengen nanti semoga aja bisa dikabulkan ya. Amin buat teman-teman. Nah, buat reptilnya aku sih berharap nanti ada tempat buat kita tempat reptiler beredukasi lagi. Aku kembali lagi ke edukasi sih, kayak tempat taman reptil lah di daerah Tegal kayaknya gitu. Nah, nanti hewannya itu isinya dari penghobis. Jadi kita akan datang ke sana, kita taruh di sana ya kan, di wadah atau di tempat kolamnya. Nah, nanti kita bisa ada di stand, kita bisa edukasi, kita bisa promosikan komunitas kita dari mana atau dagangan kita juga boleh di situ. Nah, nanti setelah acara selesai ya bawa lagi ke rumah. Jadi dari pihak penyelenggara itu nggak akan mikirin hewannya itu kasih makan apa dan lain-lain, itu nggak, cukup perawatan tempatnya aja. Jadi masalah makan vitamin dan lain-lain itu kan ada tuh. Nah, itu urusan penghobisnya, jadi bisa lebih terjamin gitu sih. Kayak ular segala macem, sugar glider atau mamalia, monyet segala macem itu. Monyet jangan saya mas. Enggak, saya. Jangan ratu saya mas. Angel ya. Ini bae pengen. Ini udah monyet toh. Gorila. Nah, itu jadi pengennya ada tempatnya. Jadi nanti biar kita itu biar bisa mengisi kayak gitu. Nanti komunitas animal di Tegal banyak loh. Ada komunitas reptil, mamalia, burung udah lengkap. Sebenarnya kalau ada wadah atau tempat yang
bisa mengumpulkan kita semua itu ya Allah. Jadi satu bisa jadi apa namanya tempat buat edukasi, kedua juga bisa buat memperkenalkan daerah kita ya. Misal dari luar kota, wih di Tegal ternyata ada kayak gini keren nih. Wah itu keren. Harus bisa. Harus bisa. Semoga ya Pak Bu dikondisikan. Mudah-mudahan Pak Bupati, Pak Bupati Ya. bisa mengabulkan Ya. harapan dari Mas Galuh mewakili teman-teman reptil. Amin ya Allah. Ya, nanti aku juga dari teman-teman Dream Team kan sering bolak-balik ke Tegal. Siap. Aku mungkin nanti bisa ditemenin anak-anak Karang Taruna buat kita ke destinasi wilayah Bisa Pak? wisata. Siap. Kemarin tuh aku bareng Panji dan teman-teman itu ke Guci. Karena aku lihat kabupaten orang-orang jauh-jauh ke Tegal tujuannya mesti Guci toh. Guci. Tapi orang Tegal itu Guci buat aduh ya. Kongko. Nah, itu. Jadi aku ajak ke Guci, aku kenalin. Wah, ternyata di sana seneng, Pak. Kayak Jen Deti itu dari Dream Team juga, dia kan dari Kalimantan. Dia heran loh. Di gunung kok ada air panas ya? Padahal kan dingin pas di kolam renangnya kok air panas. Dia heran. Bagi kita warga Tegal mungkin biasa tok ya, tapi wah, kulit. Wah, ini ternyata gua harus bawa anak-anak lain, nggak harus ke Guci kayak gitu. Lalu aku bilang kan mereka kan, Guci masih ada lagi, di Tegal masih banyak tempat wisata yang lebih keren lagi, yang lebih potensi lagi. Nanti aku akan ajak mereka. Berarti bareng teman-teman dari Pejuang Qatar, kita akan vlog bareng ke tempat wisata. Siap. Ya, Oke. Jadi, Deal. ya. Oke, siap. Oke, teman-teman sekalian, Pejuang Qatar, dari tadi kita sudah banyak obrolan menarik. Mungkin kedepannya bisa part 2 ya. Part 2. Part 2 ya. Kulik-kulik lagi tentang Mas Galuh Vision ya. Yep. Kemudian warteg turtle-nya nanti kita sambung lagi lah. Insya Allah ini menarik sekali, potensi YouTuber asli Tegal, Mas Galuh. Teman-teman Karang Taruna, nanti kita tunggulah edisi berikutnya, bincang-bincang lagi dengan Mas Galuh. Kemudian ditunggu lagi tadi dealnya ya dengan Mas Galuh terkait nanti tim Dream Team kita kenalkan dengan destinasi wisata di Kabupaten Tegal. Oke, dari saya itu dulu, Edi Sulistianto, Pejuang Qatar. Tetap semangat teman-teman Karang Taruna, Karang Taruna Jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.